Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah luar biasa, tetap ceria, Allah. Alhamdulillah setelah kemarin liburan Idul Fitri kita bisa bertemu lagi di sini di pembelajaran matematika bersama Ustazah Enci. Nah, insya Allah hari ini kita akan belajar di tema 8 yaitu peristiwa alam, dan pada subtema kedua yaitu tentang musim kemarau. Ya, sebelum belajar dimulai kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Nah, adapun lagu tema pada subtema kali ini yaitu tentang lagu musim kemarau dengan nada lagu Anak Gembala. Kita bernyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Musim kemarau itu kekeringan, selalu panas dan tidak nyaman. Tanahnya retak, air terbatas, tanaman layu dan tidak tumbuh. La 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 la. Musim kemarau itu kekeringan, mari kita buat irigasi air. Kita juga menghemat air agar digunakan sehari-hari. La 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 la. Lagunya sudah tuntas. Selanjutnya Ustazah akan informasikan aturan pembelajaran pada pembelajaran hari ini. Yang pertama, pastikan duduk tenang ya. Yang kedua, pastikan fokus ketika menonton video pembelajaran. Yang ketiga, pastikan mengerjakan proyek hingga tuntas. Yang keempat, pastikan melaporkan proyek yang telah dituntaskan tentunya melalui Google Classroom. Dan yang kelima, pastikan bertanya jika ada materi yang belum dipahami. Nah, nanti teman-teman bisa bertanya melalui Google Classroom atau langsung ke Ustazah ketika kita melakukan Google Meet. Nah, firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 130 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau yang panjang dan kekurangan buah-buahan supaya mereka mengambil pelajaran. Nah, di mana informasi untuk tema besar yaitu peristiwa alam adalah peristiwa alam yang terjadi di bumi ini, salah satunya adalah musim. Musim adalah suatu peristiwa di bumi yang berubah dalam jangka waktu setengah atau 1 tahun yang mempengaruhi kondisi bumi dalam hal kelembapan udara dan suhu. Nah, di Indonesia terdapat 2 musim, yakni musim hujan dan musim kemarau. Nah, di mana kemarau atau juga disebut musim kering adalah musim di daerah tropis yang dipengaruhi oleh sistem musim. Musim kemarau biasanya ditandai jika curah hujan per bulan berada di bawah 60 mm
per bulan atau 20 mm per dasarian selama 3 dasarian secara berturut-turut. Dasarian itu apa ya? Nah, di sini ada penjelasannya. Dasarian adalah satuan waktu meteorologi yang lamanya 10 hari. Berarti 10 hari itu namanya dasarian. Nah, selanjutnya musim kemarau adalah kebalikan dari musim hujan di kawasan yang mengalami dua musim atau 2 musim. Ya, terkadang di wilayah tertentu terdapat mengalami musim kemarau yang panjang yang ditandai dengan suhu yang sangat panas dalam jangka waktu yang lama sehingga menyebabkan kekeringan. Nah, masa kemarau di berbagai negara di dunia berlangsung pada waktu yang berbeda-beda tentunya ya. Nah, untuk wilayah Indonesia sendiri biasanya kemarau terjadi pada bulan April hingga bulan September. Selanjutnya, setelah musim berkemarau akan berganti dengan musim penghujan atau musim hujan atau musim dingin yang didahului dengan masa transisi atau dinamakan musim pancaroba atau peralihan dari musim kemarau ke musim hujan. Selanjutnya, materi kita hari ini yaitu tentang pengukuran waktu menggunakan alat ukur tak baku, di mana waktu itu terdiri dari pagi, siang, dan malam. Nah, lalu ada lama kejadian dan sebentar kejadian. Nah, kejadian itu adalah kejadian yang berlangsung lama, artinya memerlukan waktu yang lama. Dan adapun kejadian yang berlangsung sebentar, artinya memerlukan waktu yang sedikit. Di sini Ustazah memiliki contoh ya. Contohnya yang pertama, ada anak yang melakukan perjalanan ke sekolah. Lalu ada anak sedang bangun tidur dan berdoa setelah tidur malam. Nah, kedua kegiatan ini adalah kegiatan yang dilakukan secara sebentar atau hanya membutuhkan waktu yang tidak lama. Lalu selanjutnya ada anak yang melakukan tidur malam dan anak yang sedang melakukan kegiatan belajar di sekolah. Nah, kedua kegiatan ini antara tidur malam dan belajar sekolah yaitu memerlukan waktu yang lama. Ya, biasanya tidur dan belajar itu memerlukan waktu yang lebih dari 1 jam. Lalu contoh yang kedua kita lihat ya. Di sini ada anak sedang apa? Ya, sedang bermain layang-layang. Lalu yang kedua ada anak sedang makan malam. Dan yang ketiga ada anak yang sedang apa ini? Kita lihat. Nah, menggunakan sepatu. Nah, kita identifikasi ya dari ketiga gambar ini. Nah, biasanya layang-layang itu membutuhkan waktu yang lama ya. Apalagi jika udaranya bagus, anginnya sepoi-sepoi, di situ kita sangat nyaman untuk bermain layang-layang yang cukup lama. Kemudian makan malam. Biasanya kegiatan makan malam ini membutuhkan waktu yang sebentar dan menggunakan sepatu. Apalagi menggunakan sepatu biasanya membutuhkan waktu yang sebentar. Paling lama 1 menit ya. Nah, nanti proyeknya silakan teman-teman identifikasi kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman menggunakan satuan tidak baku dengan teliti. Nah, sebelum mengidentifikasi, teman-teman buat dulu tabel seperti ini ya. Nah, ada nomor, nama kegiatan, durasi waktu, dalam kurung lama atau sebentar, dan keluarga yang ikut serta. Di sini ada contohnya. Nomor 1 yaitu nama kegiatannya adalah tidur malam. Durasinya lama dan keluarga yang ikut serta ada ayah, ibu, kakak, dan aku. Nah,
Silahkan isi dari kolom nomor 2 sampai kolom nomor 6 kegiatan apapun dengan ketentuan waktunya lama atau sebentar ya. Nah, setelah tuntas silahkan teman-teman dokumentasikan berupa foto lalu kirim ke Google Classroom. Nah, baik, hikmah dari pembelajaran hari ini yang pertama, kita bisa memanfaatkan waktu yang telah Allah berikan dengan hal yang bermanfaat. Yang kedua, adanya waktu yang dikerjakan dengan durasi lama atau sebentar, namun semua itu kita kembalikan kepada Allah ya, dengan tujuan dan kegiatan yang baik. Dan yang ketiga adalah gunakanlah waktu sebaik mungkin sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. Nah, selanjutnya tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, kita dapat mengetahui adanya pengukuran waktu yang tidak baku. Ternyata ada. Yang kedua, dapat mengidentifikasi setiap kegiatan yang dikerjakan dengan satuan tidak baku. Yang ketiga, mengetahui jenis-jenis alat pengukur tidak baku yang ada di sekitar kita. Yang keempat, kita dapat lebih memahami waktu yang dilalui pada setiap kegiatan atau yang kita kerjakan. Motivasinya, yang pertama, pastikan menonton dan menyimak video pembelajaran hingga tuntas. Yang kedua, pastikan menuntaskan proyek dengan mandiri. Yang ketiga, pastikan mengerjakan proyek hingga tuntas. Yang keempat, informasikan kepada ayah dan bunda jika teman-teman butuh bantuan atau butuh pendampingan. Yang kelima, tetap semangat meskipun kita masih belajar di rumah dan selamat mengerjakan proyek. Nah, pembelajaran hari ini sudah tuntas. Kita tutup dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Terima kasih, Ustazah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di Google Meet.